Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah mabad. Tulaba talibat KMI kelas 10. Kita lanjutkan pelajaran kita di Mapel Akidah. Kita sampai di halaman 105. Nah, kita langsung saja. Qala al-muallifu rahimahullah ta'ala walil imani bil yaumil akhiri thamaratun jalilatun minha. Dan mengimani hari akhir memiliki buah yang sangat indah, memiliki hasil, pengaruh yang sangat besar. Yang pertama, ar-raghbatu fi fi'li ta'ati wal hirsi 'alaiha wa raja'a li thawabi dzalikal yaumi. Yang pertama, dengan mengimani hari akhir kita jadi memiliki harapan, memiliki semangat, untuk berbuat ketaatan dan bersemangat untuk terus di atas ketaatan itu. Ya. Kenapa? Karena kita berharap akan mendapat balasan di hari akhir tersebut. Ya, kalau kita tahu semuanya kan dihisap, ya sekarang kita akan bersemangat. Nah, sebagaimana nasihat Imam Ahmad, i'mal fid dunya fa inna amal. Beramalah kalian di dunia. Kenapa? Karena di dunia itulah negeri beramal dan semua nanti akan dihisap di hari akhir. Paham ya? Yang kedua, ar-rahbatu 'inda fi'lil maksiyati waridha biha khaufan min iqabi dzalikal yaum. Mengimani hari akhir akan berpengaruh kepada kita, membuat kita takut ketika melakukan satu kemaksiatan dan meridhoi maksiat itu. Ya, takut kita. Ya, kenapa? Karena kita takut besok di akhirat kita harus mempertanggungjawabkan perbuatan jelek itu. Ada adabnya di sana kalau kita berbuat jelek. Mafhum ya? Kemudian yang ketiga, tasliyatul mu'mini amma yafutuhu minad dunya bima yarjuhu min na'imil akhirati wa thawabiha. Kita kalau mengimani hari akhir ini akan mengantarkan kita ya pada keridhaan. Bahasa kita apa? Loss. Kalau kita itu kehilangan dari satu perkara duniawi. Ya, kenapa? Karena insya Allah kita bisa berharap akan mendapatkan nikmat di akhirat dan balasannya besok di akhirat. Contoh ning dunya urung sugih. Insya Allah kalau marbu surga, kalau masuk surga, jangankan ya kenikmatan hanya orang dapat mobil di dunia dan sebagainya. Apapun akan dia dapatkan besok di akhirat. Jadi urusan dunia itu perkara yang remeh baginya. Paham? Nah, ya, maka penting sekali kita untuk mengimani hari akhir dengan benar agar kita mendorong diri kita sendiri untuk memiliki 3 hasil yang bisa kita lakukan ini. Nah, taib. Kemudian dilanjutkan, waqad ankaral kafiruna al-ba'tha ba'dal mauti za'imina anna dzalika ghairu mumkin. Dan sungguh kita sekarang beda pembahasan ya. Pembahasan tentang orang-orang yang sesat. Ya, sungguh orang-orang kafir mengingkari hari kebangkitan. Ya, setelah kematian mereka mengingkarinya. Mereka ya mengklaim bahwa hal itu mustahil, bahwa hal itu tidak mungkin. Mosok wis mati urip neh enggak mungkin, kata orang-orang kafir. Lihat kata Syekh Utsaimin, wa hadza za'mu batilun dalla ala butlanihi syar'u wal his wal aqlu. Dan klaim orang kafir seperti ini adalah persangkaan yang sangat batil. Batil secara sisi syar'i ya, kemudian indrawi maupun akal ya. Semuanya menunjukkan kebatilan klaimnya orang kafir itu. Ya, kalau kita lihat orang-orang komunis, orang-orang ateis ya, nggak percaya Tuhan, mereka kan mati ya mati, baru kuwi wes ngono, nggak jadi apa-apa lagi. Atau yang semisal dengan mereka orang-orang musyrikin meyakini apa? Setelah mati hidup lagi, tapi jadi manusia lagi, reinkarnasi katanya. Waliyatubillah ya. Nah, itu semua perkara yang batil. Kita lihat ya, sisi kebatilan mereka yang pertama amma syar'u, dari sisi syar'i. Syekh Utsaimin menerangkan, faqad qala Allah Ta'ala, Allah telah mengatakan, za'amal ladzina kafaru an la yub'atsu. Qul bala wa rabbi latub'atsunna thumma latunabba'unna bima 'amiltum wa dzalika 'ala Allah yasir.
Orang-orang kafir menyangka bahwa mereka tidak akan dibangkitkan. Katakan bala. Ya, justru benar, kalian akan benar-benar dibangkitkan. Dan Tuhanku benar-benar akan membangkitkan kalian. Tsumma latunabba'unna, dan sungguh akan memberikan tahu kepada kalian terhadap apa yang kalian amalkan dulu di dunia. Dan hal itu sangat mudah bagi Allah Ta'ala. Surat At-Taghabun, kita hafal semua insyaallah ya. Wa qad intafat jami'ul kutubis samawiyati alaihi, dan sungguh seluruh kitab-kitab samawiyah, kitab-kitab langit, kitab yang Allah turunkan ya, semuanya menafikan persangkaan orang kafir itu. Ya, yang mengatakan apa? Tidak ada kebangkitan. Ya, itulah orang-orang kafir. Ya, tidak boleh sama sekali kita mengikuti keyakinan mereka. Kemudian yang kedua kata Syekh Utsaimin, ammal hissu, adapun secara indrawi ketika kita mau membantah mereka. Faqad arallahu ibadahu ihya al-mauta fi hadhihi dunya. Maka sungguh Allah Subhanahu wa taala memperlihatkan kepada hamba-hambanya kejadian menghidupkan orang yang telah mati di dunia ini. Wa fi suratil Baqarah ya, khamsatu amthilatin ala dzalika. Di surat Al-Baqarah ada 5 contoh yang Allah sebutkan bahwa Allah menghidupkan orang yang telah mati. Kita lihat contoh yang pertama. Al-mithalul awal, qaumu Musa hina qalu lahu. Kaumnya Nabi Musa ketika mereka berkata kepada Nabi Musa, lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Wahai Musa, kami tidak akan beriman pada Allah sampai kami bisa melihat Allah dengan mata kepala kita. Ya. Surat Al-An'am. Ya, fa'amatahumullahu ta'ala. Kemudian Allah mematikan mereka. Thumma ahyahum. Kemudian Allah menghidupkan kembali mereka. Wa fi dzalika yaqulullahu ta'ala mukhatiban Bani Israil. Dan ketika mereka telah dihidupkan oleh Allah, Allah mengajak bicara Bani Israil itu. Wa id qultum ya Musa lan nu'mina laka hatta narallaha jahratan. Dan ketika kalian wahai Bani Israel berkata kepada Musa, wahai Musa, kami tidak akan beriman pada Allah sampai kami benar-benar bisa melihat Allah secara terang-terangan. Ya, fa akhadhatkumus sa'iqatu wa antum tandurun. Maka sungguh kalian langsung disambar kematian ya, dan kalian melihatnya. Ya. Tsumma ba'atsnakum min ba'di mautikum. Kemudian kami bangkitkan kalian setelah kematian kalian. La'allakum tashkurun, agar kalian mau bersyukur. Ya. Jadi benar-benar ini dikatakan sebagian ulama, Bani Israel itu saking kufurnya. Ya. Mereka nantang seperti ini. Ya. Langsung Allah jawab, dimatikan ya Bani Israel itu. Dan sebagian dari mereka melihat orang-orang yang beriman, ya, melihat bahwa mereka taksek mati begitu. Nah, masya Allah. Lalu dihidupkan lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, luar biasa ya kejadian Bani Israel ini. Jadi benar-benar Allah Allah mudah sekali, maha kuasa untuk menghidupkan dan mematikan. Ya, itu contoh yang pertama. Sekarang contoh yang kedua. Al-mithalu tsani. Fi qissatil qatilil ladzi ihtasama fihi Banu Israil. Dalam kisah orang yang terbunuh. Ya, yang kemudian orang Bani Israel itu apa? Saling berdebat siapa yang membunuhnya dan sebagainya. Fa amarahumullahu ta'ala an yadhbahu baqaratan. Maka Allah memerintah Bani Israel untuk nyembelih seekor sapi betina. Fayadribuhu bi ba'dihha. Kemudian Allah memerintahkan untuk memukul dengan apa? Setelah disembelih dipukulkan dengan apa? Dipukul pakai ekornya dalam satu riwayat. Naam ya. Liyukhbirahum biman qatalahu. Agar si orang yang telah mati itu bisa hidup lagi lalu ngasih tahu siapa yang membunuhnya. Wa fi dzalika yaqulullahu ta'ala, dan dalam kisah tersebut Allah mengabadikan dalam Al-Qur'an, wa id qataltum nafsan fadara'tum fiha. Dan ketika kalian wahai Bani Israel, ya, ada di antara kalian yang membunuh seorang jiwa, lalu kalian bertengkar, kalian berselisih siapa yang membunuhnya. Wallahu mukhrijum ma kuntum taktumun. Dan Allah lah yang mengeluarkan apa yang kalian sembunyikan. Faqul nadribuhu bi ba'dihha. Maka kami katakan, kami wahyukan
ya, agar ya dipukul dengan ekor sapi yang telah disembelih itu. Kadzalika yuhyillahul mauta wa yuriikum ayatihi la'allakum ta'qilun. Demikianlah Allah menghidupkan orang yang mati dan Allah memperlihatkan kepada kalian tanda-tanda kekuasaannya agar kalian berakal. Nah, dan dalam riwayat ini orang ini bangun. Jadi setelah dipukul itu dia bangun. Dia kan setelah mati beberapa hari ribut-ribut semua yang bunuh siapa begitu. Orang ini ya sebelumnya kan Bani Israel kan ngayalan disuruh nyembelih sapi, tapi sapi ini sampai akhirnya hampir-hampir mereka tidak mendapatkannya. Ya, setelah dapat mereka sembelih, mereka laksanakan apa yang dikatakan Nabi Musa melalui wahyu Allah itu ya. Nah, lalu hiduplah orang itu. Setelah hidup ngasih tahu ya yang membunuh ini begini 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 kejadiannya dijelaskan, mati lagi dia. Nah, masya Allah. Ya, jelas sekali bahwa Allah Subhanahu wa taala Maha mampu untuk menghidupkan yang telah mati. Contoh yang ketiga. Al-mithalu tsalits. Fi qissatil qaumil ladzina kharaju min diyarihim firaran minal mauti wa hum ulufun fa amatahumullahu taala. Dalam kisah kaum yang mereka keluar dari negerinya karena pengen lari dari kematian. Tapi apa yang terjadi? Allah ya matikan mereka padahal jumlah mereka itu ribuan. Allah matikan mereka. Tsumma ahyahum. Lalu ribuan orang itu langsung Allah hidupkan lagi. Dalam kisah tersebut Allah mengatakan, diabadikan dalam Al-Qur'an, alam taro ilal ladzina kharaju min diyarihim wa hum ulufun. Tidakkah kalian lihat orang-orang yang keluar dari negerinya dan jumlah mereka ribuan, hadarul maut, karena takut dari mati, mereka menghindari mati. Faqala lahumullahu mutu thumma ahyahum. Maka Allah berkata, matilah kalian semua. Ya, maka ribuan orang itu langsung mati. Kemudian Allah menghidupkan mereka kembali. Innallaha ladzu fadlin 'alan nasi walakin aktsaran nasi la yashkurun. Sungguhnya Allah Subhanahu wa taala sungguh memiliki keutamaan atas manusia, akan tapi kebanyakan manusia tidak mau bersyukur. Jadi ini luar biasa ya. Ribuan orang langsung dimatikan dan langsung menjadi saksi kalau mereka mati terus hidup kembali, subhanallah. Ya, kalau ini tadi kan satu, kalau ini beberapa dari Bani Israel. Kalau ini ribuan, subhanallah, lebih luar biasa ya tentunya. Nah, bagi itu semua bagi Allah sangatlah mudah. Kemudian kita pindah lagi contoh yang keempat dari kisah dihidupkannya orang yang telah mati. Fi qissatil ladzi marra ala qaryatin maitatin fastab'ada an yuhyihallahu taala. Dalam kisah orang yang melewati satu desa yang telah mati desa itu. Ya renek penduduk dan sebagainya. Ya. Lalu orang ini menganggap apa mungkin Allah bisa menghidupkan desa ini, yang desanya sudah mati. Nah, fa'amatahullahu ta'ala mi'ata sanatin. Maka Allah matikan dia 100 tahun. Thumma ahyahu. Kemudian Allah hidupkan kembali dia. Wa fidzalika yaqulullahu ta'ala. Dan dalam hal itu Allah mengatakan, Allah mengabadikan dalam Al-Quran, au kalladzi marra ala qaryatin, ataukah seperti seorang yang melewati satu desa, wahya khawiyatun ala urushiha, dan desa itu benar-benar mati. Tadinya desa rame, terus diserang ya, dalam satu kisah dia diserang, hancur lebur luluh lantak kalau bahasa kita, khawiyatun ala urushiha, luluh lantak desa itu ya. Lalu orang ini mengatakan, qala anna yuhyi hadhihi lahu ba'da mautiha. Gimana, apakah Allah bisa menghidupkan lagi kampung yang telah mati seperti ini? Apa kemudian yang terjadi? Fa amatahullahu mi'ata amin thumma ba'atha. Kemudian Allah mematikan orang ini selama 100 tahun. Setelah itu Allah bangkitkan dia. Nah, dalam sebuah tafsir disebutkan yang dimaksud dengan orang ini adalah Uzair ya. Jadi Uzair, orang soleh di kalangan Bani Israel ya, yang dia berhasil lolos dari pembantaian lah begitu. Nah, ya serangan Raja Bukhtanasar saat itu ya, lalu kemudian apa? Dia balik ke desanya wis luluh lantak, orangnya mati semua. Ya, maka otomatis
Nah, ketika saat itu dia berpikir, wah apa mungkin desa ini hidup lagi, kan begitu. Paham? Lalu Allah matikan dia 100 tahun, kemudian setelah 100 tahun Allah hidupkan dia lagi. Qala kam labithta. Lalu Allah tanya dia, berapa lama kamu tinggal? Qala labithtu yauman au ba'da yaum. Kelihatannya aku hanya tinggal di sini 1 hari atau setengah hari. Maka Allah mengatakan qala bal labithta mi'ata amin. Bahkan kamu itu ada di sini, tinggal di sini 100 tahun. Fandur ila ta'amika wa syarabika lam yatasannah. Lihatlah pada makanan dan minumanmu yang tidak berubah. Makanan dan minumannya masih seger. Wandur ila himarika. Tapi lihatlah kepada apa itu? Himar, kepada keledaimu. Walinaj'alaka ayatan linnas, dan agar kami jadikan kamu, ya wahai Uzair, ya, sebagai tanda kebesaran Allah bagi manusia, ya, bahwa Allah mematikan kamu 100 tahun lalu menghidupkannya lagi. Nah, dan dalam kalimat wandur ila himarika, ya, ini disebutkan dalam tafsir Ibnu Katsir bahwa benar-benar Allah memperlihatkan tadi kan makanannya masih utuh, sedangkan keledainya mati tinggal tulang belulang. Lalu Allah hidupkan lagi keledai itu dan dia diperlihatkan keledai ini balik lagi tulangnya, nyambung lagi apa? Tulangnya, kemudian apa? Tersusun lagi, tak 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 tak, tak ada dagingnya lagi dan sebagainya, hidup lagi, ya, himarnya. Masya Allah, ya, luar biasa. Paham? Nah, ini setelahnya kan Allah mengatakan ini wandur ila idhami kaifa nunsizuha thumma naksuha lahma. Ya, lihatlah kepada tulang keledai itu bagaimana kami merangkainya lalu kami tutupi dengan daging. Falamma tabayyana lahu, maka ketika jelas semua di hadapannya, ya, tanda kekuasaan Allah itu, qala a'lamu annallaha ala kulli syai'in qadir. Lalu dia mengatakan, sungguh aku paham, ya, aku tahu bahwa Allah itu maha mampu akan segala sesuatu. Jadi ini luar biasa sekali, ya, orang dimatikan 100 tahun, ya, sebagai tanda kekuasaan Allah, ya, makanan dan minumannya dijaga tetap seger, ya, dalam satu riwayat itu ada kismis dan ada anggur, ya, apa ya sama kurang lebih, ya, kismis dan anggur itu ada minuman, dia minuman dan makanannya masih seger, tapi apa, himarnya, keledainya sudah mati, ya. Lalu dihidupkan lagi oleh Allah, dia juga dihidupkan lagi oleh Allah. Nah, jadi 100 tahun mati, Allah hidupkan, perkara yang sangat mudah sekali. Nah, kemudian contoh yang kelima, kata Syekh Utsaimin, al-mithalul khamis fi qissati Ibrahim al-Khalil. Ya, dalam kisahnya Nabi Ibrahim al-Khalil, hina sa'alallaha ta'ala an yuriyahu kaifa yuhyil mauta. Ketika Ibrahim meminta kepada Allah agar Allah memperlihatkan pada Ibrahim bagaimana Allah menghidupkan yang telah mati. Fa'amarahullahu ta'ala an yadbaha arba'ata minat tayr. Ya, maka Allah memerintahkan Ibrahim untuk menyembelih 4 burung. Fayufarriquhunna ajza'an alal jibali allati haulahu. Lalu Allah utus Ibrahim untuk memisah-misah, ya, burung itu, ya, dan menyebarkannya di 4 gunung yang berbeda yang ada di sekitarnya. Thumma yunadihinna, ya, fatalta imal ajza'u ba'duha ila ba'din. Kemudian Allah memerintah Ibrahim untuk memanggil burung tersebut. Lalu tersusunlah kembali tubuh burung itu, ya, saling tersusun satu dan yang lainnya. Wa ya'tina ila Ibrahim sa'ya, dan datang dengan cepat kepada Nabi Ibrahim. Dalam hal itu Allah, ya, mengabadikan dalam Al-Qur'an, wa id qala Ibrahimu rabbi arini kaifa tuhyil mauta. Dan ketika Ibrahim mengatakan, ya Allah, lihatkan kepadaku bagaimana cara engkau menghidupkan yang telah mati. Qala awalam tu'min. Maka Allah bertanya, apakah engkau tidak beriman, wahai Ibrahim? Qala bala. Nabi Ibrahim menjawab, tentu aku beriman pada engkau, ya Allah. Walakin liyatma'inna qalbi. Akan tetapi untuk meneguhkan hatiku. Qala fakhud arba'atan minat tayri fasurhunna ilaika thumma ja'al ala kulli jabalin minhunna juz'a. Maka ambillah 4 burung, ya, lalu pecah-pecah, sebar ke 4 gunung yang ada di sekitarmu, ya. Nah, thumma du'uhunna ya'tinaka sa'ya. Kemudian panggillah burung itu kembali, maka niscaya akan datang secara cepat kepadamu, ya.
wa'lam annallaha azizun hakim, dan ketahuilah bahwa Allah Subhanahu wa taala maha besar, ya, lagi maha mulia. Nah, maha kuasa lagi maha mulia. Nah, maka kata Syekh Utsaimin, ya, fahadhihi amthilatun hissiyatun, maka 5 perkara ini adalah contoh yang dapat dilihat dengan indera mata, dirasakan dengan indera tubuh kita. Waqi'iyatan, yang benar-benar terjadi. Tadullu ala imkaniyati ihya'il mauta, yang menunjukkan akan kemampuan Allah untuk menghidupkan yang telah mati. Wa qad sabaqatil isyaratu ila ma ja'alahu Allah ta'ala min ayati Isa bin Maryam min ihya'il mauta wa ikhrajihim min kuburihim biidnillahi ta'ala. Dan sungguh telah berlalu, ya, isyarat tentang apa yang Allah jadikan kepada Nabi Isa sebagai tanda kekuasaannya, tanda kekuasaan Allah, bahwa di antara mukjizat Nabi Isa itu apa? Menghidupkan orang yang telah mati dan mengeluarkan dari kuburannya dengan izin Allah Ta'ala, ya, sebagaimana dalam Al-Quran Allah abadikan. Paham ya? Ini dalil hissi, ya, yang bisa menjelaskan, ya, bahwa orang setelah mati itu benar-benar dihidupkan kembali. Baik, ya, mungkin sampai sini dulu. Insya Allah kita lanjutkan pada kesempatan berikutnya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.